Saudara, Garut tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sepertinya belum mencapai titik akhir. Bak drama laga, polemik ini justru tengah memasuki babak sengit di mana Jokowi dan Roy Suryo CS saling beradu untuk membuktikan siapa yang benar. Gerah karena ijazahnya terus diusik, Jokowi pun siap tempur dengan menyiapkan amunisi untuk melawan di meja hijau. Tak gentar dengan langkah Jokowi, Roy Suryo CS juga siap menantang balik. Polemik ijazah Jokowi ini sebenarnya bukan barang baru. Isu ini selalu jadi topik musiman yang timbul tenggelam di masa pemerintahan Jokowi. Namun saat itu Jokowi hanya diam dan menganggap angin lalu. Tapi kali ini, di saat Jokowi sudah selesai menjabat dari kursi presiden, tudingan soal ijazah palsu Jokowi kembali muncul di permukaan dan membuat Jokowi gerah. Merasa dirinya telah dihina dan direndahkan, Jokowi akhirnya mengambil langkah hukum. Tekadnya bulat untuk memberikan pelajaran pada pengusik ijazahnya. Tak main-main, bahkan Jokowi menutup pintu damai pada penggugat ijazahnya yang perkaranya masih bergulir di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi memutuskan untuk melawan siapapun yang berusaha memfitnahnya. Pada 30 April, Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan 5 orang terkait tudingan ijazah palsu atas pasal pencemaran nama baik dan fitnah. 5 orang yang dilaporkan Jokowi merupakan Roy Suryo, Rizal Fadilah, Tifauzia, Tias Suma, Resmond Sianipar, dan inisial K. Jokowi mengaku kesabaran ada batasnya lantaran ia merasa dirinya telah dihina dan rendahkan serendah-rendahnya terkait tudingan kepemilikan ijazah palsu. Kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Usai Jokowi melaporkan pihak yang menuding ijazahnya palsu ke polisi, Roy Suryo bersama dengan Dr. Tiva, Resmond Sianipar, dan Rizal Fadilah justru kembali mengibarkan bendera perlawanan. Seolah tak gentar dengan langkah Jokowi, Roy Suryo CS justru siap menantang beradu data untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Terkait laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya, Roy Suryo justru menyebut jika Jokowi telah masuk perangkap. Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus, berarti masuk perangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Tantangan Roy Suryo CS untuk membuktikan keabsahan ijazahnya pun disanggupi oleh Jokowi. Dengan mengutus adik iparnya dari Solo, Jokowi menyerahkan ijazahnya ke Barreskrim Mabes Polri pada Jumat 9 Mei lalu. 2 ijazah Jokowi yang diserahkan meliputi ijazahnya saat di SMA Negeri 6 Solo dan saat lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Alasan Jokowi mengutus adik ipar ke Barreskrim lantaran dirinya belum dibutuhkan untuk hadir untuk pemeriksaan. Menyerahkan, kalau memang saya dipanggil untuk mengklarifikasi hal-hal yang perlu diklarifikasi ya saya datangkan. Ini menyerahkan, tentu saja menyerahkan dokumen yang saat ini sangat penting ya. Saya mengutusnya orang yang saya percaya. Ya, Pak, berarti sekarang posisi ijazah aslinya masih ada di Barreskrim? Di Barreskrim. Nanti kalau sudah selesai pasti akan diberitahukan, kemudian kita ambil. Manuver Jokowi menyerahkan ijazah ke Barreskrim justru disikapi Roy Suryo CS dengan menolak hasil uji lab forensik Barreskrim Polri. Mereka menilai jika tindakan yang dilakukan Barreskrim Polri diduga guna menyelamatkan Joko Widodo. Pihak Roy Suryo mengatakan hanya akan menerima hasil uji laboratorium forensik Barreskrim Polri dengan syarat proses pengujian melibatkan berbagai pihak yang ahli dalam bidangnya. Perang adu bukti antara Jokowi dan Roy Suryo CS ternyata tak hanya bergulir di ranah hukum. Di luar itu, Jokowi juga tengah menggalang kekuatan.
pada 13 Mei lalu. Jokowi sowan ke rumah Kasmujo, dosen pembimbing akademiknya semasa kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Kasmujo ternyata ikut terseret dalam kegaduhan ijazah Jokowi. Kasmujo merupakan salah satu nama yang digugat oleh pengacara asal Makassar terkait kasus ijazah Jokowi. Nah, pada pertemuan ini, saudara, Jokowi menawarkan bantuan hukum pada bekas dosennya tersebut. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini sudah terlanjur bergulir di ranah hukum. Mau tidak mau, Roy CS harus siap menghadapi proses hukum. Babak baru pertarungan Jokowi versus Roy Suryo CS baru saja dimulai. Aksi saling lapor sudah direspons polisi dengan panggilan pemeriksaan. Dan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau yang dikenal dengan Dr. Tifa memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Keduanya diperiksa untuk dimintai klarifikasi dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Meski demikian, dalam pemeriksaan ini, saudara, Roy dan Tifa menolak untuk menjawab beberapa pertanyaan dari penyidik lantaran dianggap tidak relevan dengan peristiwa 26 Maret 2025 yang berkaitan dengan laporan Jokowi mengenai dugaan ijazah palsu. Tentang ada beberapa hal yang lain yang ditanyakan, apakah soal video begini, saya hanya jawab singkat saja. Apakah itu ada pada surat laporan tertanggal 26 Maret 2025. Ketika ditanyakan tidak terkait dengan itu, ya sudah. Jangan tanya saya yang tidak ada kaitannya dengan itu. Ya, jadi kalau sama tidak ada itu, jadi lokus dan tempusnya tidak sama dengan apa yang ada pada surat undangan, ya sudah. 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan, ya. Dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan isi substansi dari undangan klarifikasi ini. Hingga saat ini sudah ada 24 saksi yang telah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Pada Rabu lalu, polisi telah memeriksa 3 orang saksi dan pada Kamis kemarin, polisi memeriksa 2 orang saksi, yakni Roy Suryo dan Dr. Tifa. Keduanya dimintai klarifikasi terkait dengan pernyataan keduanya dalam media sosial yang ditenggarai memiliki unsur fitnah seperti yang dilaporkan Jokowi. Perkara penanganan kasus ini adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik pelapor, kemudian skripsi, berikut lembar pengesahan. Di tengah ribut-ribut ijazah palsu, Presiden kelima RI Megawati ikut berkomentar. Dalam pidato sambutannya di acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional Jakarta, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung polemik ijazah palsu. Meski tak menyebut nama, namun Mega menantang agar pihak yang sedang digugat tak perlu ragu menunjukkan ijazahnya jika asli. Urusan ijazah dan narkoba, ya bersama dia. Kalau ada ijazah itu pasti ada ini ijazah saya. Ucapan Megawati ini bak angin segar bagi Roy Suryo. Roy Suryo memuji pernyataan Mega dan menyebut ucapan Mega ini sebagai nasihat yang bagus dan semestinya didengar oleh Jokowi sebagai pihak yang pernah dibesarkan oleh PDIP. Makin banyak orang waras di negeri ini. Hah? Iyalah. Loh, Kenapa? Pak, waras itu artinya bisa berpikir sehat. Ya jelas lah. Ibu Mega itu adalah dulu yang mengangkat Jokowi, kemudian bahkan mendukung ketika masih didukung oleh PDI Perjuangan. Artinya itu adalah nasihat yang sangat bagus dari orang yang pernah mengangkat Jokowi gitu loh. Kalau kemudian yang diangkat tidak merasa, ya itu kan kayak malin kundang aja gitu berarti kan. Gitu. Jelas betul nih statement dari Ibu Mega.
Nampaknya gonjang-ganjing tudingan ijazah palsu Jokowi masih akan terus berlanjut. Akankah aksi saling gugat dan adu data ini bisa membuat polemik ini menemukan titik terang? Kita tunggu babak berikutnya.